warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Terima kasih. Harus keras. Pertama-tama kita sampaikan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kita kesehatan, kekuatan, bisa kita berluhut dalam suasana sejuk, enak, tidak memikirkan COVID, dan ada rasa semangat saya lihat. Ini semuanya karena situasi pemerintahan kita sekarang dan ilahi. Tidak lupa disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, berikan kita keimanan nanti di waktu akhir kita sahabatnya. Oh, menghormati Sudi Ison, anak Mira Jarang Namura, terkhusus Tulang Handa sebagai penususan di Terawan. Oh, Malimnya Poso, sudah Mora Kahanggi anak Buru Nahayu Ison, termasuk Abang Anda Odang. Jadi kami dari keluarga besar Petokar mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya untuk melaksanakan suatu kegiatan terobosan kreatif untuk masyarakat Kapal Bagian Selatan. Tentu sebelum itu saya perkenalkan dulu Pak Togar. Di sini ada abang saya Pak Sapei, dan begitu juga Pak Himpunan Sirega, sekretaris, dan ada beberapa pengurus di sini, ketua kota, dan itu dari Sibuan besok baru masuk, dan Tafsir berangkap lagi ke Pak Perhimpunan yang termasuk mempelopori kegiatan ini, dan begitu juga dengan Raja Ulama Nahdlatul Ulama. Jadi yang mendasari ini dilakukan satu, karena tingginya angka manusia masuk ke penjara. Kedua, tingginya manusia masuk ke rumah sakit. Jadi kita lakukan penelitian kenapa banyak manusia masuk ke penjara dan rumah sakit, sehingga kami berpunya pikiran, ajak kawan Profesor Nabi Tukulu dan Profesor Indra Nasution dan rekan-rekan ahli kriminologi dan ahli kemasyarakatan. Jadi timbang-timbang apa yang dilakukan harana anggoleng bahat polisi, termasuk juga adinda dewan yang mulia di sini. Saya lupa tadi ya, ada juga dewan di sini, ada juga ahli dari Medan. Jadi ahado ke depan cara menanggulangi halap masuk penjara dan masuk rumah sakit. Agak sulit memang. Aku usampion kopsi solkon hadirison pola pikir na usampion tuamu mungkin kurang, tidak masuk akal, ataupun mungkin sebagian masuk akal tapi kurang. Asih harana au di kepolisian mulai sian tugas di reserse, di Bimas, Kapolres, sampai itu bagian penghapusan peralatan Polri, sonari au dosen utama di Akpol. Wanakina polisi sampion cukup disobat ucapkan terima kasih atas doa. Sobat Sudena Amadung pangkat komisaris besar polisi. Terima kasih. Tapi beni bahanna rekan-rekan komisaris besar kita tidak bisa kompetisi rupa akun saat on lebih baru bisa. Akun nigilu tidak berupa pemangku anaton. Tugas banyak, mulai reserse, penerimaan polisi, nakenong bikin tim penerimaan polisi, terus bagian Bimas, nanti kesana bagian Bimas. Makanya raja adat dan tokoh agama di Sumatera Utara ada di kepala saya. Cuma saya tidak tahu nomor handphonenya. Tapi kalau aku buka laptop saya tahu di mana-mana tempatnya tokoh agama dan tokoh adat. Karena dulu seluruh Kasat Bimas yang ada di Sumatera Utara ini
harus mencatat tokoh agama dan tokoh adat. Makanya pada saat terjadi penghambatan jalan di Madinah, begitu juga di Palas, saya turun. Bukannya disuruh yang membawa senjata ke sana, ya orangnya. Pada saat itu sampaikan, pokoknya tidak tahu kami apa-apa, perbuatan harus berangkat ke Madinah. Makanya kita waktu ya dong son beginakin sen Madinah. Masalah ni pembagian ni hepeng kurang jelas dan sebagainya alasannya. Makanya kita lakukanlah diagnosa, tentu secepat permasalahan kembali ke hulu, kembali ke tokoh agama dan tokoh adat, kembali mengidotolog kita asal masyarakat don ditarik sian dalam asal indah berkerumun, asal terjadi kelancaran lalu lintas. Karena pada saat ini lalu lintas putus. Begitu juga di pasar pasir ya, pasar Ampulu kan. Naro sekali itu desai pasir Ampulu di Jolo nih bagas nih Raja Amin, aduh enggak tentara bahan polisi bahan. Naro sekali itu sih hanya perluatan Siregar sendiri. Padahal masa banyak, orang namanya ember, bensin, membakar sebagainya. Tapi aku percaya di sana pasti ada tokoh adat dan tokoh agama. Tongku imbang desa. Daulai. Masih ada pelakunya di sini kayaknya ya. Jadi kita musyawarah sekali. Pinggir ni dalam nila membagas ni abang Raja Amin. Ada kesepakatan PTP harus memberikan ruang kepada masyarakat pasir atas hak-hak yang diberikan di Abdeling 9 sama 12. Insya Allah hari ini sudah mendapatkan haknya itu, entah berapa per bulan aku nggak tahu. Tapi waktu itu nawa itu saya bagaimana waktu saya Kapolres Tapanuli Selatan, hak-hak rakyat sebagian harus kembali ke yang punya. Itulah perjuangan sebagai putra daerah pada saat itu. Itu hasil diagnosa, tidak bisa anggota senjata bahat, tentara bahat menyelesaikan masalah, kecuali buat pertempuran roh Belanda dihadapi mungkin dengan senjata. Tapi ono yang hadapion masalah yang berhubungan dengan penyebab terjadinya konflik. Konflik itu terjadi hak-hak masyarakat diingkari sehingga anggo hak masyarakat di nailehen masyarakat selalu menuntut. Jadi aku dijelaki persoalan ternyata kamu anak ni raja, anak namora ko pulison, ulang lihat kamu hak-hak tai tanah wilayah itu alap, karena margot ticok di banyak perusahaan, margot di perusahaan ni, nadong be, na bertanggung jawab tu janji munui, nadut kalai, termasuk opui sensi galangan nakin. Tahu saya bilang-bilang banyak persoalan di Tapanuli Selatan ini, makanya saya tertarik dengan itu. Bentar lagi aku pensiun. Walaupun saya tidak pensiun, mudah-mudahan aku bisa bagi waktu untuk itu nanti. Memang berat ini seorang kombes menjadi pengetua adat. Baru ini terjadi di Republik ini. Tapi namanya tanggung jawab. Anggoin dahita isidupena. Nah mungkin roh kolonel sen Hong Kong tuson batur persoalan. Memang ada problem di sana nabok ron. Tapi mau ada pikir konon bahwa ada walami tugas di Tapanuli bagian selatan on, sehingga perlu kita kekompakan ketokohan. Ulangi, perlu ketokohanon kamu au ia mereka bersatu padu. Kalau kita bersatu padu, menurut pepatah apapun yang mau kita lakukan kalau kita sinergi, apabila kita bersama pasti bisa. Tapi kalau kita bercerai-berai, mudah kali orang mengusirnya dan sebagainya. Cogot habis maharangani luati kita menjadi penonton terbaik. Jadilah menjadi pewaris negeri. Jadilah orang yang bisa memanfaatkan alam sekitar supaya nanti cucu kita tidak malu bermarga sendiri, malu bermarga hutan suhud, malu bermarga harap. Begitu juga Nasution Murakusian Utasiantara penyambungan ya. Apa ya tulang pojok ya. Aku agak enak itu ngomongnya sama bilang Amang Boru tadi ya. Memang banyak juga ceritanya dengan
Desiantara itu ya. Jadi hasil analisa menyampaikan bahwasanya untuk menanggulangi persoalan masuk anak ke penjara dan rumah sakit, kembali ke tokoh adat, ke tokoh agama. Apa hubungannya? Hubungannya anggota tokoh agama melaksanakan tugasnya, kita melakukan agama, ditingkatkan peragamaan, sehat jiwa. Anggo sehat jiwa, namangan-mangan na susure, namangan-mangan na mambain masalah tu badan liba. Anggo maradat, banyak etika. Kalau aku beretika, berarti apa yang kumakan makanan yang steril. Jadi onma naman dasari on sada atau tertarik kuson, bahan kriminal terjadi di mana-mana, perlu penanggulangan. Anggota bersatu tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, TNI Polri, pon kawan. Pindah sertifikat dicoba tapu mati itu. Aku nak menuduh nara yang memben di belakang marga Siregar. Gak mau aku marga Siregar juga. Kenapa? Apa manfaatnya aku marga Siregar itu? Cerita-ceritanya aja deh itu. Dulu nenek saya katanya punya si buali dari sini ke sana, dari sini ke sana di Cikapas. Mana Pak Hakim tadi? Nah itu jangan kau jual-jual tanah nenek moyang sana. Nanti nggak ada yang apa yang menjaga Siregar itu. Siregar itu jaga berdasarkan pelestarian. Kita lestarikan tanah wilayah yang ada di sini, biar nanti marga Pulungan, marga Harap dan lain-lain, mereka ada tetesan. Anggodong nilai tetesan nih, bangga lagi. Inilah tetesan dari nenek moyang kami. Aku bangga marga Siregar karena nenekku itu mewarisanku isi pirok seumpamanya. Ini yang ada di benak para tokoh kriminalitas. Pasal ulang tokin naik, alai menjalaki makan dengan segala cara. Tako, peras dan lain-lain masuk penjara. Malian kurang vitamin masuk rumah sakit. Sehingga Pak Dokter, oh kenapa baru masuk rumah sakit itu? Hari-hari 10, pernah budong motiva morong 4. Adong naik 6 bulan, adong naik tata segala macam. Pokoknya antara rumah sakit ke penjara beda-beda tipis untuk saat ini. Apakah dia tukang urut kah di sana? Menyedihkan. Makanya kalau saya masuk ke penjara, sampai sekarang ada lagu saya itu dengan Bang Odang. Lagunya gini, cuma 2 lagu yang paling banyak aku sukai di bumi ini. Satu gini, dalam tembok derita aku menebus dosa, dalam tembok derita menjadi narapidana. Itu lagu merdu, tapi kalau dijalani menyakitkan itu. Ini yang sering dilakukan orang di penjara. Kedua, lagu nomor 2, hidup dalam dunia haruslah beriman, beriman dan bertakwalah ke jalan Tuhan. Habis, kamu beriman dan bertakwa ke jalan Tuhan, ya nama itu. Aku tak takut mati dalam penugasan di Poso, di Aceh, di Maluku. Para dukipaya kematian sudah saya lewat. Kalau udah mau mati saya dulu, udah matilah saya. Kenapa? Di sini ada pedang sepanjang 1 meter lebih di Maluku. Razia Islam di sana. Karena nama aku Perbuatan Siregar, dibilangnya saya Kristen. Pasal aku dimatikan. Tapi saya minta, tolong jangan tarik pedangnya sebelum kuucapkan salawat dan salam. Mengucap paut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah 10 kali, habis 3 kali tariklah, bilang dia kan, ikhlaskan. Rupanya ada yang mendengarkan ketulusan itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Woi, itu Islam saudara kita. Langsung sekujur tubuh sampai di tanah menjadi lemas. Itu kan udah pardu kematian. Kalau seumpamanya mau mati, pun payah pun matilah. Tapi Tuhan berkehendak aku nggak mati masih di sini aku sekarang. Amin kan? Di tempat lain ada lagi ceritanya. Kalau pardu-pardu kematian udah banyak saya lewati. Tapi saya karena Tuhan belum menghendaki udah. Kenapa kita nggak berjuang di daerah kita sendiri? Kok di sana kita sampai mati-matian, di sini kok nggak mati-matian? Kita coba dulu, mungkin di sini bisa ya. Jadi imah sekilas pandang, Kopsi Solkon Nadir Rison, au suatu saat akan bercerita
akan memberikan paparan yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan bela negara. Nah, berhubungan mulai Indonesia tahun 1908 sampai masa global. Ada waktunya nanti. Saya undang lagi nanti seluruh pemangku adat dan pemangku agama yang ada di Tapanuli bagian selatan tentang apa itu yang berhubungan dengan 3 hal yang perlu kita tundukkan diri kita, harus kita ketahui. 1, buas, ganas, puas, tidak ada batas-batasnya. Hari ini kita tadi makan sop, rendang dan sebagainya, ini habis, besok masih puas lagi. Itu kata kunci, kepuasan itu tidak ada berakhir. Kedua, nikmat hanya sekejap. Tidak ada orang nikmat 1 meter di sini. Coba unjuk tangan dulu ibu-ibu. Ada nikmatnya itu malam Jumat 1 meter? Tunjuk tangan, ada? Nggak ada. Cuma 1 jengkal. Itu janji ilahi kepada kita. Hai hambaku, kuberikan sama kau kenikmatan itu hanya sekejap, supaya kau rajin kawin, supaya banyak manusia di bumi. Tidak boleh manusia itu lebih kecil angkanya daripada harimau. Kalau lebih banyak harimau, manusia nanti punah. Cuma persoalannya sekarang banyak manusia berjiwa harimau. Inilah persoalan yang mau kita kendalikan ke depan. Bagaimana jiwanya yang harimau itu kalau kompak, raja adat dan tokoh agama itu semua bisa kita kisis perlahan-lahan supaya lingkungan kita ini makin bagus, tata cara berkehidupan makin bagus, sehingga nomor 3 yang kita cari hanya ketenangan. Tidak ada orang bercerita seorang ustadz kalau mau tidak berteriak-teriak, kalau mau tidak menjerit-jerit, itu yang kita cari supaya menjerit. Agama Kristen pun berkata, kalau kami mati sebenarnya kami kehendaki adalah ketenangan. Siapapun pemimpin di dunia ini, dia harus memiliki sifat ketenangan. Contohnya Perluatan Siregar. Anggota tenang aku berlomba, namun tidak juara. Saya yakin, saya ini juara dengan percaya diri ketenangan. Walaupun 15.000 manusia berlari dengan saya, akan kukalahkan semua itu. Dari awal jiwa saya harus tenang, kata Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz ya, harus diawali dengan ketenangan. Ternyata hidup yang dicari dalam hidup ada 3 kata. 1, ketahuilah tidak ada puasnya manusia. Kedua, kita di bumi ini jangan kau cari kenikmatan yang banyak. Kalau mencari kenikmatan yang banyak, kepala bagian, camat, jenderal, kapolres mencari perempuan lagi yang lain. Padahal perempuan yang di sana dengan yang di rumah sama, mungkin lebih kotor di luar. Sekarang itulah tadi, banyak manusia itu terbalik tingkah lakunya seperti binatang. Nomor 3 lah yang kita cari ketenangan. Dimana suatu saat keturunan kita yang akan datang lebih tenang hidupnya daripada kita. Itulah tugas kita ke depan. Agar suatu saat nanti apabila kita mulih, kata orang Jawa, yang menyembayahkan dan mengantarkan saya adalah saya. Orang yang berhasil apabila anaknya mengantarkan ke liang kubur dan mensolatkannya, walaupun sekolahnya SD, anaknya itu bisa mengantar dengan cara seperti itu ayah, itu ibu, termasuk orang yang berhasil. Tidak perlu itu tulang jenderal dicetak kalau tidak bisa mensolatkan ayah dan mengantarkannya ke liang lahat. Itulah tugas kita. Bagaimana supaya ke depan putra putri kita di Tapanuli Selatan mampu untuk itu? Makanya saya ajak Kopsi Solkot nah hadir di son, anggo sepakat kamu asup bisa tatanan kehidupan yang akan datang bisa lebih bagus dari yang sekarang. Setuju? Setuju. Bersedia? Sedia. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kita boringinon, ditonga boringinon sepakat. Sepakat kita melangkah bersama dalam rangka meningkatkan sinergitas para daton dohot keagamaan. Itu hanya disebut antara agama dengan adat tidak bisa dipisahkan. Kita sudah pernah ke Mekah. Di Mekah itu pun disampaikan, laksanakan adatmu dulu, baru kau boleh masuk ke
Masjidil Haram. Dengan cara apa? Saya berwudu, saya bersihkan dulu tangan saya, apa saya semua, baru boleh masuk. Itu adat dulu pertama, baru kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya yakin dan percaya di Indonesia ini problem itu sekarang yang tadi, apabila tokoh adat dan tokoh agama bersatu padu sinergitas dengan kepala desa, itu akan bisa. Saya yakin dan percaya kita menjadi orang terdepan dalam melaksanakan tugas itu. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur, berkesehatan. Aku memang tugas Sunari di Semarang dari dosen utama, menyampaikan pelajaran-pelajaran yang berhubungan, menguatkan wawasan anak-anak Akpol yang mau diterjunkan, mau lulus nanti sesuai dengan bidang saya, reserse dan bimas. Karena mereka perlu wawasan bimas. Inilah termasuk pelajarannya. Nanti aku sampaikan itu. Ini akan kujadikan menjadi percontohan, menjadi riset, menjadi temuan saya, menjadi hal yang baru, agar nanti anak-anak sekolah Akpol itu ini dijadikan menjadi percontohan. Jadi ulang herat kamu suatu saat kau buat kalian itu soal mengalir jamu pas maradat. Karena sebagai contoh. Memang agak sulit kita berginun bahat macam itu. Maka udah pernah suatu saat ada waktu saya akan memberikan paparan mulai tahun 1908 sampai masa global ini. Saya akan mengajarkan sesuai dengan yang saya ajari tadi Pak Hakim. Pak Hakim mana? Ya ini banyak juga kepala desa sebenarnya seluruh Sumatera Utara ini murid saya. Saya pergi ke Nias, asal cepat menaik pelaksanaan pencegahan COVID, vaksinasi dohot dan lain. Buka kumpulan Pak Dokter, ternyata kepala desa Lahewa, Marga Harepa, kepala desa Waworuntu, Marga Lase, dan lain-lain. Tinggal bunyi kita sepakat ulang balik kalau halak isun mati, kita bersama-sama mencegah. Tidak bisa, kita Palu Selatan sekarang bisa. Habison, kita pelantikan besok. Dalam waktu dekat, kita membuat perencanaan kegiatan. Aku sepakat kamu sore coba kita lanjutkan rapat mengenai program kerja kita. Asal ulang andong jarak. Karena mulung makan aku panas-panas tu baru tahu. Mulung dingin nak tahu pikir. Jadi pas coba mulung waktu mulung sepakat apa program kerja kita lakukan. Bang Odang sudah siap. Kalau kemana kita kopi malam Bang Odang siap? Siap. Bu Mas Dani siap? Ya ini Bu Mas Dani ini ada janji saya sama dia ya. Dari waktu saya Kapolres dulu, Bang Odang sudah saya berikan. Ini lampu terang ya Bayu ya. Ini lampu terang nanti apa biaya untuk umroh Ibu Mas Dani saya berikan ya. Karena Bu Mas Dani masuk menerangi jiwa kita dari waktu kita kopi malam ya. Makanya sumar tambah semangat kita berangkat ke umroh dong kenang-kenangan. Jadi aku lima arana ngomar larut malam non musi arung nupi aku nongkok manotor sudah raja-raja nur aku borginon au bermohon au tuamu manortor juamu asuidahamu sangabiado sangap biges na manortori au ne pangarat tuan au kadang-kadang manortor pura sang nomor dangdut. Jadi ulah kiat kamu mau kituk niara pro na budikan memang mungkin masih itu sekali merdangdut ramdut si Imran Pak Dewan ya. Jadi ima aku ulang jong kita jo sama langsung tu konison kita jauh onjo hanjolo. Karena isu perlu kita kekompakan. Coba cara lama. Upacara tulang nasa masa cuma deh. Mau terlambat picu buat najar masalah kan. Jadi aku saya mau buat sianau. Meluluk salah nih pengelayanan kami di son. Kebetulan pahamilah bahwa sana kami di son baru kopi tu pina kan. Baru kopi di son kekurangan dopera. Johot ahana ilehen baju dinas sebagai pemangku adat. Tolong dipelihara naso mendapot karena LP Bandung bahan kerjanya lain didaftar dicatat naso kita lengkapi naso hadir di sol tolong disampaikan ulang sempat salah persepsi
tentang ini kegiatan kita ini. Tidak ada politik-politikan. Pak Rahim aja yang politik-politikannya sama UAM tadi. Kalau saya tahu saya dibilang saya mau calon bupati, mau calon gubernur, tidak mau aku di situ. Maunya aku di sini. Ang monono kau tuh pemangku adat, pemangku agama, itulah pekerjaan paling tenang. Pekerjaan paling tenang. Kehe cokot tu siabu, bekas orang siabu, sangape tu biru, palugut masyarakat di sini. Napandi manalepot tu sadu, siapkan ubi jalar 2 harung, pisang 2 harung, apa lagi? Jaung, ubi bakar, pokoknya sudah 10 harung kita membiayainya. Ipiyo nak gadis diutai aso sama-sama ibolgang baru rohai pak modang berjoget sudah halak di si italenjo hiburan dia lain seulang masih teres tu kehidupan dia lain minimal iman terlehen mulu kita tunjungan tu wilayah-wilayah karena tu kinai abison makanya salah satu program kerja berkunjung ke wilayah-wilayah termasuk tu perbatasan Sumatera Utara Sungai Korang Biru Sungai Buse tu Batang Toru dan lain-lain pokoknya kita rencanakan biar acara anak kokte isi adong manfaat na perkumpulan on setidaknya radong berkunjung rupa bapak-bapak on ya kan jadi masih tandaan aku nabi sampeon melodok kira-kira salana mohon maaf masih besar-besar lah mudah-mudahan perkumpulan tahun Januari makin bagus amin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Cobot kita pelantikan ulah kerat kamu cobot sesuai dengan kesan di tulang marina poso ada tongkat nada awal baju dinas coba tahu sengaja aku berbaju dinas karena ini kepercayaan masyarakat nanti dilaporkan ke Kapolri kombes nah, sampai nanti malu kombes yang lain kalau acara kita nggak bagus ini sampaikan ke Pak Kapolri nih. Ini kan udah minta izin ini semua tokoh adat ke Pak Mertuani waktu itu gara-gara COVID ya. Bapak Gubernur pun sudah menyampaikan, saya melantik. Tapi ini kesibukan segala macam. Lebih bagus sekiranya tulang paling kosong itu lebih bagus. Walau kita dok yang buat sekali itu kinai Medan, kita tuh Medan sekali mar sambil mengaligi istana Medan. Laku semua ini masih buat senau. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.